Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelumnya mari kita mulai dulu dengan pengucapan 7 nilai dasar Lab School. Silakan untuk yang ketua kelas bisa memimpin. Ketua kelasnya sedang tidak hadir. Wakil Ya, boleh wakilnya. 1. Dua. 7 nilai dasar Lab School. 1. Bertakwa. 2. Berintegritas tinggi. 3. Berdaya juang kuat. 4. Kepribadian utuh. 5. Berbudi pekerti luhur. 6. Mandiri. 7. Berintelektual tinggi. Lab School. 3. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5. Lab School. Sekarang kita akan mulai pembelajaran ini dengan sama-sama kita mulai dulu dengan membuka e-learning Lab School-nya. Silakan kalian buka dulu e-learning Lab School ya. Mari kita lihat sama-sama e-learningnya, kemudian kalian masuk ke materi yang dokumentasi pramateri. Silakan dibuka dulu semuanya. Sudah ketemu kalian? Nah, kita lihat ya. Ini yuk kita sama-sama tonton dulu video yang ada di sini ya. Kalian tadi sudah menonton tentang film Robohnya Surau Kami. Nah, film itu sebetulnya diambil dari cerita pendek. Cerita pendek karya A.A. Nafis, kemudian difilmkan. Nah, tugas kalian sekarang, coba kamu kaitkan isi dari film yang kalian tonton tadi dengan kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Apakah ini relevan atau tidak? Kalau relevan, seperti apa relevannya? Kemudian kalian tuangkan pendapat kamu tadi di e-learning kita. Silahkan, boleh dituliskan. Ya, seperti tadi yang Ibu sampaikan, bahwa pembelajaran kita tadi atau pembelajaran kita saat ini tentang menulis cerita pendek itu menggunakan model pembelajaran metaforming dengan akronim CREATE. Ya, kita akan masuk ke tahap yang pertama yaitu C, Connect. Silakan nanti lihat di e-learning tadi, kemudian klik yang ini. Cerita pendek metaforming ini adalah bentuknya buku yang flip. Tadi memperhatikan, mengamati objek singa, kemudian kamu kaitkan tadi singa itu dengan raja. Nah, kemudian kamu tolong kaitkan lagi kira-kira raja dengan apa lagi ya katanya atau hal apa lagi. Nah, caranya adalah tuliskan satu hal tadi di Mentimeter ini ya. Silakan masuk ke Mentimeter. Ya, silakan masuk ke Mentimeternya, kemudian berikan pendapat kamu di situ.
Nah, ini yang menggambarkan antara singa dengan raja. Oke, ini adalah hasil dari kita menuangkan sebuah ide atau tadi kata yang relate atau yang ada asosiasinya dengan tadi raja dan singa. Coba kalau kita lihat dari hasil Mentimeter ini, mana menurut kalian nih yang paling banyak berhubungan antara raja dan singa, gitu kan? Setelah raja itu berarti kemana nih di sini? Katanya yang paling banyak dipilih oleh kalian apa? Raja itu dengan apa? Pemimpin. Oke. Setelah boleh disebutkan atau dijelaskan raja ke pemimpin itu? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, Nak. Baik Bu, terima kasih. Izinkan aku menjawab. Singa dapat dikaitkan dengan berwibawa karena dia sangat disegani di hutan. Karena disegani karena dia memiliki badan yang besar, mahkota yang berupa rambut yang lebat. Sama halnya seperti raja. Ia sangat disegani, sangat berwibawa. Karena ia juga seorang pemimpin. Sama seperti singa yang juga merupakan pemimpin di suatu hutan. Tanpa singa, mungkin para hewan-hewan seperti zebra, jerapah, atau mungkin hewan-hewan lainnya tidak akan merasa aman dan merasa terancam oleh hewan-hewan lain. Oleh sebab itu, itulah sebabnya kenapa singa sangat dikaitkan dengan sosok raja. Itu pendapat saya. Terima kasih Atlas, boleh duduk kembali. Setelah tadi Atlas menyampaikan, Ibu ingin mendengar nih dari yang lain. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Oh gitu. Kalian tadi sudah mengumpulkan ide terkait tadi ada pertama kita punya singa. Objek singa kemudian kamu konekkan, asosiasikan dengan raja. Raja kamu asosiasikan dengan pemimpin, asosiasikan dengan wibawa dan seterusnya sampai tadi ada sekitar 400 respon atau 400 kata yang kita data. Nah, sekarang caranya adalah kita akan mencoba mengaitkan, menghubungkan kata-kata yang tadi itu, yang kalian sudah data itu menjadi satu keutuhan, menjadi sebuah paragraf. Menjadi sebuah paragraf yang utuh dan memiliki satu ide pokoknya. Contoh, Ibu berikan contoh, tersebutlah di sebuah istana ada seorang raja. Raja ini bernama misalnya Atlas. Atlas memimpin dengan gagah berani dan dia memiliki karakter raja yang berwibawa dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kamu lihat di situ ada kaitan di situ satu kalimat tersebutlah di istana itu adalah seorang raja. Kalimat yang kedua, raja itu bernama Atlas memimpin dengan bijaksana. Kata bijaksana dan kata memimpin. Nah, kata-kata yang tadi kita sudah data, tolong kamu buat menjadi satu paragraf orientasi. Ya, orientasi kan tadi paragraf di dalam cerpen itu adalah paragraf pembuka. Nah, tolong nanti disusunkan kata-kata itu menjadi satu paragraf orientasi. Dipahami? Iya, silakan tuliskan. Tadi yang di Mentimeter tadi dituliskan menjadi sebuah paragraf orientasi dan silakan tuliskan di e-learning kalian. Tadi kita sudah menyusun sebuah paragraf orientasi. Ya, sekarang kita akan mencoba menyusun, mengeksplorasi langkah selanjutnya atau paragraf selanjutnya yaitu paragraf urutan peristiwa. Nah, kalau kita kaitkan dengan sintak atau tahapan metaforming yaitu pada tahap explore.
Apa yang kita eksplor? Kita mengeksplorasi apa nih selanjutnya dari paragraf-paragraf ini setelah kita punya paragraf orientasi. Apa nih selanjutnya yang menyatakan hubungan sebab akibat yang kira-kira bisa kita susun menjadi sebuah cerita. Jadi kalau kita lihat di e-learning ini, anak-anak ibu, kita lihat di sini paragraf selanjutnya setelah paragraf orientasi itu adalah paragraf komplikasi, di mana di sini berisi urutan peristiwa, yang kemudian urutan peristiwa ini berlanjut menjadi sebuah rangkaian peristiwa yang pada akhirnya adalah kalau bisa nggak bisa ditebak oleh pembaca. Nah, nanti kamu bisa mengaitkan ini menjadi hubungan sebab akibat. Ya, nah silakan ini diceritakan, munculkan konflik di situ sehingga nanti orang akan tertarik ingin membaca terus cerpen atau cerita pendek kita. Buat klimaksnya, buat nanti apa yang menegangkan di situnya, ya itu klimaksnya. Nah silakan dituliskan di e-learning kita, ya silakan ditulis. Alhamdulillah ya, kalau ibu baca tadi, kalian sudah bisa nih menyusun paragraf mulai dari orientasi, kemudian berikutnya adalah di komplikasi. Dan tentu orientasi dan komplikasi itu didapat karena kalian punya ide, punya tema. Nah sudah, nah sekarang adalah kita akan berpikir kira-kira akhir dari cerita pendek kita ini seperti apa. Resolusinya. Akhirnya mau dibikin seperti apa sih si cerita pendek kita? Mari kita analisis, perhatikan dari abstraknya, kemudian ke urutan peristiwanya. Kalian boleh nanti berbagi cerita ini, share kepada teman-temannya. Bisa jadi temannya itu akan punya kemungkinan resolusi yang berbeda dibandingkan dengan kita. Tapi nggak masalah, silakan kalian tuliskan dulu resolusi dari paragraf-paragraf yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, jadi kita sudah pada tahap akhir dari cerita pendek kita, yaitu membuat resolusi dari sebuah cerita pendek yang kita tulis. Ya, silakan tuliskan kembali terkait dengan resolusi dari cerita pendek kita. Kalau kita perhatikan di dalam buku ini, di e-book ini, ada salah satu contoh resolusi yang sudah dibuat berdasarkan paragraf-paragraf abstrak atau orientasi dan juga pada tahap urutan peristiwa. Ibu minta tolong salah seorang dari kalian bisa membacakan ke depan contoh paragraf resolusi yang ada di sini. Silakan. Ya. Alhamdulillah, rangkaian paragraf dari orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi tadi sudah kita buat. Sekarang saatnya kita membuatnya menjadi cerita pendek yang utuh. Jadi dibuatkan judulnya, kemudian tuliskan semuanya itu menjadi sebuah cerita pendek. Cerita pendek yang sudah kalian susun tadi, tolong dituliskan, dipublish di Wattpad. Sehingga ketika kita menuliskan cerita pendek kita di Wattpad, sangat dimungkinkan kita mendapatkan masukan dari teman-teman atau bukan hanya teman, dari segala penjuru untuk memberikan apresiasi kepada cerita pendek kita atau memberikan perbaikan kepada cerita pendek kita. Ya, silakan tuliskan cerita pendek kamu di dalam Wattpad tadi dan kemudian kamu masukkan Wattpad tadi di sini, di e-learning kita. Tulis cerita pendek ini sampai pada tahap akhirnya di ujung pembelajaran.
yaitu bagaimana pembelajaran ini bisakah atau manfaat apa yang bisa kamu ambil berdasarkan proses pembelajaran dengan metaforming ini tahap demi tahap. Kita mulai dari connect, relate, explore, analyze, transform, dan experience. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan ini, pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan dari proses metaforming create ini. Ya. Jadi pengalaman belajar yang saya dapatkan dari proses metaforming adalah dengan adanya teknologi yang dipakai dalam pembelajaran tidak akan terasa bosan dan lebih terasa asik dan seru. Terima kasih Naomi. Oke, boleh kembali. Terima kasih atas keaktifan kalian pada pembelajaran menulis cerita pendek. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya tentu dengan materi yang berbeda, yaitu tentang menulis paragraf deskripsi ya. Nah, Ibu berharap semoga apa yang kita pelajari tentang menulis cerita pendek ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan tentu setelah ini kalian bisa mengembangkan ide-ide yang lainnya melalui cerita pendek yang lain. Ibu tunggu karya-karya kalian, Ibu tunggu kumpulan cerpen kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.